Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Lause. Pagi ini kita mau mulai KM Tong Kids kita. Kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Tapi sebelum berdoa, Lause mau ngajak adik-adik yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kalian bisa datang ke KM Tong di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 63 Bandung ya adik-adik ya. Adik-adik bisa datang beribadah bersama dengan kami dan jangan lupa ajak juga orang tua kalian untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Ya. Adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh beribadah pagi hari ini dengan benar, dengan baik. Sehingga firman Tuhan yang diberikan boleh sungguh menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, pimpin KM Tong Kids pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita nyanyi sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku ya. 1, 2, 3 adik-adik ya. Sama-sama ya adik-adik. Adik-adik bangkit berdiri ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Oke adik-adik ya. Nah adik-adik kalau ikut Tuhan Yesus itu ya, kita harus ikut jalannya Tuhan adik-adik ya. Kita jalan serta Yesus setiap hari. Adik-adik kita nyanyi yang kedua ya. Jalan serta Yesus, masih tetap berdiri ya adik-adik ya. Kita semangat ikut Tuhan Yesus ya. Dengan sukacita ya. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, Lause mau tanya, Tuhan Yesus berubah gak adik-adik? Adik-adik, Lause mau kasih tahu, Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Adik-adik, kasihnya kepada kita sungguh dan setia. Ya, adik-adik kita nyanyi lagu yang ketiga, Tuhan Yesus tidak berubah adik-adik ya. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita siapkan hati kita naikkan satu buah pujian. Bapakku datang padamu. Adik-adik siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Kita nyanyi sama-sama, Bapakku datang kepadamu. Syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi nih sama Lause Paula. Yuk adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan Tuhan untuk berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk melakukan ibadah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami Tuhan boleh berkonsentrasi Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan Tuhan boleh berguna Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan tolonglah kami Tuhan, walaupun kami masih kecil Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah anak-anak, Lause mau nanya nih, pernah nggak kalian itu diberi janji, tapi janjinya itu nggak ditepati? Wah, pasti sedih ya adik-adik ya. Nah, Lause mau cerita. Tuhan itu beda sama Tuhan ya. Tuhan itu kalau udah berjanji itu pasti akan menepatinya. Seperti pada cerita yang akan Lause ceritakan sekarang ini. Nah, Tuhan itu berjanji kepada Yakub akan memelihara dan menjaga hidupnya. Dan Tuhan itu benar-benar menjaga dan meliharanya. Bagaimana sih ya ceritanya? Yuk kita dengarkan ceritanya ya. Nah ceritanya itu setelah dari Babel, Yakub itu seorang diri dan tanpa membawa apa-apa meneruskan perjalanannya menuju rumah Laban. Ketika Yakub sampai di daerahnya, Yakub memandang sekelilingnya. Dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan 3 kawanan penggembala kambing dan domba. Lalu Yakub bertanya kepada para gembala itu, apakah mereka mengenal Laban yang Yakub kunjungi itu? Dan para gembala itu berkata bahwa mereka mengenalnya. Dan ketika Yakub masih berbicara dengan para gembala itu, Rahel anak perempuannya Laban itu datang dengan kawanan kambing dombanya.
Lalu Yakub menemui Rahel dan memperkenalkan dirinya. Setelah Yakub dan Rahel berbicara, maka Rahel memberitahukan kepada ayahnya Laban. Ketika Laban mendengar berita tentang Yakub, keponakannya itu, berlarilah Laban menemui Yakub. Laban itu memeluk Yakub dan menciumnya, lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah Yakub menceritakan segala sesuatunya kepada Laban, maka Laban mengajak Yakub itu untuk tinggal bersamanya. Nah, adik-adik, di sini itu kita melihat kalau Tuhan itu menepati janjinya kepada Yakub. Tuhan menjaga dan menuntun Yakub sampai ke rumahnya Laban. Padahal jaraknya jauh sekali dan dia harus menjalaninya seorang diri. Tapi Tuhan itu setia menyertai Yakub. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik. Setelah Yakub tinggal di rumahnya Laban selama 1 bulan, Laban itu datang dan berkata kepada Yakub, "Yakub, sekalipun kamu adalah saudaraku, tapi kamu itu bekerja dengan giat. Aku akan memberikan upah kepadamu. Berapa upah yang kamu inginkan?" Nah, adik-adik, for your information ya, Laban ini mempunyai 2 anak perempuan. Yang sulung bernama Lea dan adiknya itu bernama Rahel. Lea itu matanya sayup, tetapi Rahel itu sikapnya baik dan berwajah cantik. Dan Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Sebab itu ia menjawab kepada Laban, "Saya mau bekerja selama 7 tahun jika paman mengizinkan saya kawin dengan Rahel." Mendengar jawaban Yakub itu, Laban itu berkata, "Oke, saya setuju. Lebih baik saya memberikan dia kepadamu daripada kepada orang lain. Jadi tinggallah di sini." Maka bekerjalah Yakub selama 7 tahun itu dengan giat untuk mendapatkan Rahel. Dan tanpa terasa 7 tahun itu lewat. Dan Yakub berkata kepada Laban, "7 tahun sudah lewati, izinkan saya kawin dengan anak paman." Lalu Laban mengadakan pesta pernikahan dan mengundang semua orang di kota itu. Tetapi Laban itu menipu Yakub karena yang diberikannya itu bukan Rahel, melainkan Lea. Keesokan harinya, Yakub itu mengetahui bahwa Lea yang dikawininya. Lalu pergilah Yakub kepada Laban dan berkata, "Mengapa paman perlakukan saya begini? Bukankah saya bekerja untuk mendapatkan Rahel? Mengapa paman menipu saya?" Laban itu menjawab, kalau di daerahnya adik itu tidak boleh kawin lebih dahulu daripada kakaknya. Tinggallah sampai selesai pesta perkawinan ini 7 hari. Nanti saya berikan Rahel kepadamu. Asal kamu bekerja lagi 7 tahun lagi. Yakub itu setuju. Dan setelah pesta itu lewat, Laban memberikan kepadanya Rahel menjadi istrinya. Dan Yakub juga menikahi Rahel. Dari pernikahannya, Yakub mendapatkan banyak keturunan. Dari Lea, Yakub mendapatkan anaknya yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Dina. Dari Bilha, budaknya Lea, Yakub mendapatkan anak dan Naftali. Dari Silpa, budaknya Rahel, Yakub mendapatkan anak Gad dan Asher. Sedangkan dari Rahel, Yakub mendapatkan anaknya Yusuf dan nantinya ditambah dengan Benyamin. Tetapi di kisah ini baru sampai Yusuf aja ya adik-adik. Nah adik-adik, di sini kita melihat kalau Tuhan menepati janjinya kepada Yakub. Tuhan menggenapi janjinya yang akan memberikan banyak keturunan. Kita lanjutkan lagi ceritanya ya adik-adik. Sesudah Rahel melahirkan Yusuf, maka Yakub berencana untuk pulang kembali ke rumahnya yang sudah dia tinggalkan bersama keluarganya. Namun Laban itu berusaha meminta Yakub agar terus bekerja kepadanya. Yakub itu membuat Laban menjadi memiliki banyak kambing dan domba. Karena itu Laban itu berkata, "Apa upah yang harus aku berikan kepadamu agar kamu tetap bekerja dengan aku?" Yakub menjawab, "Tak usah paman, berikan apa-apa kepada saya. Saya akan tetap memelihara ternak paman. Asal paman setuju dengan apa yang saya usulkan." Apa yang diusulkan Yakub? "Izinkan saya pada hari ini berjalan di tengah-tengah segala kawan-kawan kambing domba paman
dan mengambil setiap anak domba yang hitam dan juga setiap kambing muda yang belang dan berbintik-bintik. Itu saja upah yang saya inginkan." Mendengar hal itu, Laban menjawab, "Setuju, kita akan melakukan apa yang kau usulkan itu." Tetapi pada hari itu Laban berbuat curang dan akan menipu Yakub lagi dengan memisahkan semua kambing jantan yang loreng atau belang dari semua kambing jantan betina yang belang, berbintik-bintik atau yang noda putihnya. Ia juga memisahkan semua domba yang hitam. Kemudian disuruhnya anak-anaknya mengurus binatang-binatang itu. Sementara sisanya dari kawanan kambing domba milik Laban yang berwarna putih dipelihara oleh Yakub, agar nanti anak-anak dari kambing domba itu tidak berwarna hitam, belang-belang atau berbintik-bintik. Namun Yakub juga menipu juga Laban. Dengan cara Yakub itu mengambil dahan-dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan dan mengupasnya sebagai sebagian dari kulitnya sehingga menjadi belang-belang. Diletakkannya dahan-dahan itu di depan kawanan kambing domba itu, di dalam tempat minumnya. Karena binatang-binatang itu suka kawin waktu hendak minum. Jika kambing domba itu kawin di depan dahan-dahan itu, maka anaknya itu akan keluar loreng-loreng, belang atau bintik-bintik. Dengan cara itu, ia memperoleh ternaknya sendiri dan memisahkan dari kawanan kambing domba milik Laban. Selain itu, apabila binatang-binatang yang kuat itu sedang kawin, Yakub meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya di depan mereka di dalam tempat minumnya. Tetapi dahan-dahan itu tidak diletakkan di depan binatang-binatang yang lemah. Jadi semua binatang putih itu lemah dan itulah milik Laban. Sedangkan semua binatang yang hitam, belang dan berbintik-bintik kuat itu, itulah milik Yakub. Tentu ini cara yang tidak benar ya adik-adik. Kita tidak boleh mengikuti tindakan Laban dan juga tidak boleh mengikuti tindakan Yakub yang menipu satu sama lain. Karena tanpa menipu, Tuhan itu pasti memberkati hidupnya Yakub. Karena Tuhan itu sudah berjanji dan akan memeliharanya dan Tuhan pasti menepatinya. Nah adik-adik, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan itu setia pada janjinya yang akan memelihara, menjaga, dan memberkati Yakub. Semua itu Tuhan genapi. Yakub yang awalnya berangkat dari pelarian, sendirian, dan tidak membawa apa-apa, Yakub sekarang memiliki banyak keturunan. Yakub juga menjadi kaya raya. Dia mempunyai banyak kawanan kambing domba, unta, keledai, dan hamba-hamba. Tuhan itu setia pada janji. Nah adik-adik, saya mau nanya ya, kemanakah Yakub itu berencana pergi dan apakah sampai pada tujuannya? Ada yang tahu? Ya, Yakub itu akan berencana pergi ke rumah Laban pamannya. Sekalipun jauh sekali tempatnya, akhirnya Yakub sampai di rumahnya Laban. Ini bukti dari pemeliharaan dan tuntunan Tuhan dengan cara bertemu dengan Rahel anaknya Laban yang membawa Yakub ke rumah Laban. Nah adik-adik, kalau saya mau nanya lagi nih, apa yang Yakub lakukan di rumah Laban dan apa hasilnya? Yakub itu bekerja dengan rajin dan giat dan Tuhan memberkati pekerjaannya. Akibatnya dia memperoleh istri dan banyak anak. Ini juga adalah bukti penggenapan janji Tuhan yang memelihara dan membuat Yakub menjadi banyak keturunan. Nah, di dalam kisah ini contoh sikap buruk apa yang jangan kita lakukan atau teladani? Perbuatan menipu ya adik-adik. Laban menipu Yakub yang sudah berjanji untuk memberikan Rahel dengan memberikan Lea. Laban juga menipu dengan mencoba memisahkan domba yang hitam, belang, dan berbintik agar Yakub itu tidak mendapatkan upahnya. Yakub juga menipu Laban dengan cara mengakali kambing domba ini agar anak-anaknya menjadi kelihatan belang-belang dan berbintik-bintik sehingga menjadi miliknya. Dan dipilihlah yang kuat-kuat. Nah,
Lausa mau nanya lagi adik-adik, kenapa Tuhan itu tetap setia menggenapi janjinya kepada Yakub? Karena sebenarnya Tuhan itu berjanji pada dirinya sendiri yang akan memberkati Abraham dengan melahirkan keturunan yang melahirkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Karena itulah Tuhan memelihara dan menjaga Yakub. Sekalipun Yakub itu orang yang masih berbuat dosa, namun nantinya Tuhan tidak akan membiarkan Yakub terus berbuat dosa. Tuhan nantinya memproses Yakub menjadi pribadi yang taat dan mengasihi Tuhan. Nah, pertanyaan terakhir ya adik-adik, apa berkat terbesar yang Yakub dapatkan dari kisah ini? Berkat terbesarnya bukan harta benda dan banyaknya ternak yang dia miliki, tetapi mendapat pengenalan Tuhan yang setia pada janjinya sekalipun Yakub itu adalah orang berdosa. Nah, adik-adik, Allah kita itu adalah Allah yang setia pada janjinya. Dan janji Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan kepada kita. Karena itu kita harus menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan dan janjinya. Ayo kita rajin baca Alkitab. Karena di dalam Alkitablah kita akan menemukan janji Tuhan itu. Ayo kita rajin dengan saat teduh dan belajar Alkitab. Janji Tuhan yang terbesar adalah memberikan keturunannya Abraham, Ishak, dan Yakub yang akan menjadi juru selamat, yang akan menghapuskan dosa kita, yaitu Tuhan Yesus. Ini sudah terbukti. Ayo kita menjadi anak-anak yang bersyukur karena mendapatkan anugerah yang besar ini dengan cara yang semakin mengasihi Tuhan dan membenci dosa, melayaninya, serta kita beritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah kita terima ini. Nah adik-adik, kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Ulangan 7 ayat 9. Kita baca ya. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dari berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah adik-adik, kita berdoa ya. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadi juru selamat kami Tuhan. Kau telah memberikan janji kepada Yakub dan keturunannya termasuk kami Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan agar melalui firman-Mu hari ini Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang lebih taat Tuhan dan lebih mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Lalu yakin sekali adik-adik tadi sudah dengar firman Tuhan dan banyak dapat berkat daripada firman Tuhan tadi adik-adik ya. Adik-adik, ada satu lagu untuk sebagai penutup dan respon firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesusku bangga padamu. Biarlah adik-adik Yesus yang kita percaya menjadi kebanggaan bagi hidup kita selama-lamanya dan menjadi harta yang paling bernilai di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Yesusku bangga padamu. Keselamatanku padamu, ku bisa apa tanpamu, Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Hidupku anugerah-Mu,
keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Ku hidup karenamu, ku menang karenamu. Sungguh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kaulah Tuhan di hidupku. Kaulah Tuhan di hidupku. Kaulah Tuhan di hidupku. Terima kasih adik-adik telah mengikuti Kaim Tong Kids. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Kaim Tong Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga. Amin.